Pernah ngerasa nggak sih pikiran sama badan tuh kayak ngomong pakai bahasa yang beda? Hari ini kita bakal coba jadi penerjemah buat dialog paling misterius tapi juga paling kuat dalam diri kita, yaitu hubungan antara pikiran dan tubuh. Nah, kalau kamu pernah ngalamin itu, kamu nggak sendirian kok. Itu bukan kebetulan. Itu adalah cara tubuh kamu ngasih sinyal. Sinyal kalau ada sesuatu yang lagi terjadi di dalam pikiranmu. Yuk kita cari tahu artinya bareng-bareng? Oke, kita lurusin dulu satu hal yang paling penting dari awal. Psikosomatis itu bukan cuma perasaanmu aja. Rasa mual, pusing, atau punggung yang kaku itu 100% nyata. Bedanya apa? Akarnya bukan virus atau cedera, tapi beban emosi yang belum nemuin jalan keluar. Ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita bakal mulai dari coba dengerin apa sih yang jiwa kita mau sampaikan, terus kita bongkar misteri sains di baliknya, belajar bedain mana psikosomatis, mana cemas biasa, dan yang paling penting, kita bakal cari langkah-langkah praktis biar kita bisa ngerasa utuh lagi. Oke, kita masuk bagian pertama, jiwa merintih, tubuh menjerit. Di sini kita bakal lihat gimana luka yang nggak kelihatan, kok bisa jadi rasa sakit yang beneran terasa di badan. Coba deh, bayangin tubuh kamu itu kayak cermin. Kalau jiwa kita lagi adem, cerminnya jernih. Tapi, pas pikiran lagi kena badai stres dan cemas, cermin itu seolah-olah retak. Nah, retakan-retakan itulah yang muncul sebagai rasa sakit fisik. Jadi ini bukan hayalan, tapi pantulan nyata dari kondisi batin kita. Dan ternyata, ide kayak gini tuh bukan hal baru loh. Yuk, kita mundur sedikit ke belakang dan lihat jejak para pemikir hebat yang pertama kali mencoba membongkar misteri ini. Kita mulai dari mbahnya psikologi, Sigmund Freud. Dia punya istilah keren nih, namanya konversi. Bayangin aja, emosi yang kita pendem kayak marah atau sedih, itu punya energi. Menurut Freud, energi ini nggak bisa hilang gitu aja. Kalau nggak dikeluarin, dia bakal berubah wujud atau terkonversi jadi sesuatu yang fisik. Jadi, sakit kepala yang tiba-tiba muncul itu bisa jadi adalah energi amarah yang nggak tersalurkan. Lanjut, ada Franz Alexander yang sering disebut bapak kedokteran psikosomatis. Nah, dia ini lebih detail lagi. Menurut dia, hubungannya itu spesifik. Jadi bukan sembarang emosi nyebabin sembarang penyakit. Dia nemuin pola, misalnya, orang yang biasa nahan marah, ternyata cenderung punya masalah sama tekanan darah tinggi. Keren banget kan? Ini bukti nyata betapa dalamnya koneksi antara apa yang kita rasain sama gimana tubuh kita bekerja. Terus, apa aja sih yang bisa jadi pemicunya? Wah, ini sih manusiawi banget. Pertengkaran sama pasangan, tagihan yang numpuk, rasa duka, atau luka batin dari masa lalu. Dan yang menarik, ada kondisi namanya alexitimia. Ini tuh kondisi di mana seseorang sulit buat ngasih nama ke perasaannya sendiri. Bayangin deh, pas kita nggak punya kata-kata buat ngungkapin apa yang kita rasa, ya akhirnya tubuhlah yang ngomong buat kita. Pertanyaannya sekarang, apa ada tipe kepribadian yang lebih gampang kena? Jawabannya, iya, ada kecenderungan. Misalnya mereka yang tipe A, si ambisius yang selalu balapan sama waktu. Atau mereka yang tingkat neurotisismenya tinggi, jadi lebih awas sama setiap sensasi kecil di tubuh. Para introvert dan melankolis juga cenderung memproses semuanya di dalam. Ini bukan berarti buruk ya, tapi lebih karena energi stresnya sering muter-muter di dalam diri dan akhirnya cari jalan keluar lewat fisik. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang super penting dan sering banget bikin bingung. Apa sih bedanya psikosomatis sama hipokondriasis? Keduanya sering disamain, padahal beda banget. Paham bedanya ini adalah kunci. Coba perhatiin baik-baik tabel ini. Kuncinya itu ada di fokus masalahnya. Orang dengan psikosomatis atau SSD itu beneran merasakan sakitnya. Keluhan utamanya, aduh perutku sakit banget, gimana ya cara ngilanginnya? Sementara orang dengan hipokondriasis atau IAD, fokusnya bukan di rasa sakitnya, tapi di ketakutan akan penyakitnya. Keluhannya, perutku agak kembung nih, jangan-jangan ini kanker. Kelihatan kan bedanya? Yang satu fokus ke sensasinya, yang satu lagi fokus ke interpretasi mengerikannya. Slide ini ngejelasinnya pas banget. Psikosomatis keluhannya adalah rasa sakit yang nyata. Hipokondriasis keluhannya adalah ketakutan akan sebuah penyakit. Yang satu fokusnya, aduh sakit. Yang satu lagi, waduh jangan-jangan. Ini perbedaan yang paling mendasar dan penting banget buat kita tahu. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu, terus gimana caranya biar pulih. Yuk, kita bedah peta jalan pemulihan yang bisa kita coba sendiri, langkah demi langkah. Oke, level 1, buat gejala ringan. Misalnya, jantung tiba-tiba berdebar kencang. Pikiran kita kan cenderung terjebak di dalam tubuh. Nah, teknik grounding 54321 ini kayak tombol darurat yang maksa otak kita buat fokus lagi ke dunia luar, bukan ke sensasi internal. Ini cara cepat buat narik diri kita balik ke masa kini. Naik ke level 2, buat gejala sedang kayak asam lambung yang tiba-tiba naik gara-gara stres. Di sini, kita perlu nenangin sistem saraf secara langsung.
Pernapasan kotak ini caranya. Teknik ini tuh kayak mijitin saraf vagus kita, jalur komunikasi super penting antara otak dan organ dalam. Rasanya kayak ngirim pesan singkat ke seluruh tubuh, "Woi tenang, semua aman kok." Nah, buat level 3, saat gejalanya udah kronis, misalnya migrain yang datang lagi dan lagi, ini sering banget jadi tanda ada emosi besar yang terperangkap. Teknik surat tak terkirim ini adalah cara buat ngasih suara ke emosi itu. Ini proses pelepasan murni. Saat emosi itu udah bisa ngomong lewat tulisan, dia nggak perlu lagi teriak-teriak lewat rasa sakit di tubuh kita. Nah, teknik-teknik tadi itu keren banget. Tapi bukan cuma buat pemadam kebakaran saat darurat loh. Gimana kalau kita jadiin ritual harian? Ingat ya, konsistensi itu kunci buat melatih ulang sistem saraf kita biar lebih kalem. Lihat deh contoh jadwal ini. Anggap aja ini kayak contekan yang bisa kamu modif sendiri. Tujuannya bukan buat nambahin jadwal yang bikin pusing, tapi buat nyisipin jeda-jeda sadar. Momen-momen kecil di mana kita sengaja check-in sama tubuh dan nenangin sistem saraf. Sebelum stresnya keburu numpuk jadi segunung. Oke, buat penutup, kita balik lagi sebentar ke gangguan kecemasan penyakit atau hipokondriasis tadi. Kalau kamu atau orang terdekatmu ngalamin ini, apa sih yang bisa dilakuin? Langkah nomor 1, dan ini wajib banget, puasa dokter Google. Stop cari-cari gejala di internet. Itu cuma bakal nyiram bensin ke api kecemasan. Sebaliknya, coba latih diri buat nunda reaksi. Pas pikiran jangan-jangan ini penyakit parah muncul, tantang pikiran itu secara sadar. Dan kalau kamu mau dukung teman atau keluarga dengan kondisi ini, ingat aturan emasnya. Validasi perasaan takutnya, bukan dugaan penyakitnya. Rasa takut mereka itu beneran nyata. Jangan didebat pakai fakta medis, nggak bakal berhasil. Cukup bilang, aku tahu kamu pasti takut banget sekarang, terus ajak lakuin hal lain dengan lembut. Dan akhirnya, kita sampai pada inti dari semua ini. Mungkin gejala fisik yang kita rasakan itu bukanlah musuh yang harus diperangi, tapi seorang pembawa pesan. Pesan tentang emosi yang terpendam, kebutuhan yang terabaikan, atau batas diri yang dilanggar. Jadi, mungkin pertanyaannya perlu kita ubah. Bukan lagi, gimana cara ngilangin rasa sakit ini? Tapi, rasa sakit ini lagi coba ngasih tahu aku apa ya?